Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok 3 akan mencoba menjelaskan kembali mengenai uji ANOVA, yaitu spesifiknya tentang one way ANOVA. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok, yaitu ada Anissa Kurota Aini, ada Leli Ambela Mayanda, ada saya sendiri Reza Febrina, Azizah Ramalia Juwita, dan Nur Humairah. Selanjutnya, untuk penjelasan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian ANOVA. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, adalah salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata dengan data lebih dari dua kelompok. Terdapat beberapa jenis ANOVA, yaitu ANOVA 1 jalur atau one way ANOVA dan ANOVA 2 jalur, yaitu two way ANOVA. One way ANOVA digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata K-sampel bila pada setiap sampel hanya terdiri atas satu kategori, sedangkan two way ANOVA digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata K-sampel bila peneliti melakukan kategorisasi terhadap sampel. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan Anissa. Selanjutnya untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Leli. Kepada Leli dipersilahkan. Terima kasih moderator. Uji one way ANOVA, perbandingan yang dapat digunakan apabila ingin membandingkan rataan dua atau lebih populasi yang saling bebas, yaitu data yang tidak berpasangan, berdistribusi normal, variabel faktor bersifat non-metrik, dan variabel antar kelompok harus homogen. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih rekan Leli. Untuk penjalanan SPSS terkait uji one way ANOVA akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Humairah. Kepada Nur Humairah dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan cara melakukan uji one way ANOVA menggunakan aplikasi SPSS. Di sini kita sudah memiliki data produktivitas kerja karyawan perusahaan rokok, di mana ada data produktivitas sebelum memakai alat kerja baru atau X1, produktivitas sesudah 3 bulan memakai alat kerja baru atau X2, dan produktivitas sesudah 6 bulan memakai alat kerja baru X3. Nah, langsung saja, karena kita telah mempunyai data di Excel, kita tinggal mengcopy-pastekan data ke SPSS. Pertama, kita copy-pastekan data sebelum memakai alat. Kita kopikan ke SPSS. Nah, data sebelum memakai alat, kita beri kode 1. Kemudian kita kopikan lagi data sudah 3 bulan memakai alat kerja baru. Kita kopikan. Lalu kita beri kode 2. Kemudian yang terakhir data setelah 6 bulan memakai alat kerja. Kita beri kode 3. Nah, setelah kita menginputkan data, selanjutnya kita beralih ke variabel view. Untuk variabel pertama, ini bisa kita tuliskan hasil. Untuk variabel kedua, bisa kita tuliskan kode. Kemudian untuk desimal, 2 ini berarti 2 angka di belakang koma. Tapi karena kita menggunakan angka bulat, maka kita rubah menjadi 0. Kita lihat. Nah, di bagian kode, dia berubah menjadi angka bulat, tidak ada angka di belakang koma. Kembali ke variabel view. Untuk label variabel pertama, kita beri label hasil produktivitas. Dan untuk
variabel kedua kita beri tabel kode. Untuk values-nya, variabel pertama tidak perlu kita rubah, biarkan values-nya tetap kosong. Sedangkan untuk variabel kedua, di bagian values-nya, kita tambahkan value 1 atau kode 1, kita beri label sebelum memakai alat. Tambahkan. Kemudian value 2 atau kode 2, kita beri label sesudah 3 bulan memakai alat. Tambahkan. Dan value 3 atau kode 3, kita beri label sesudah 6 bulan memakai alat. Tambahkan, kemudian oke. Selanjutnya, di bagian measures, untuk variabel hasil, kita rubah menjadi skala, dan variabel kode kita rubah menjadi nominal. Selanjutnya, kembali ke data view. Sebelum kita melakukan uji one-way ANOVA, terlebih dahulu kita cek normalitas data. Caranya, klik Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistic, kemudian klik Explore. Nah, yang hasil produktivitas kita masukkan ke dependent list, sedangkan yang kode kita masukkan ke factor list. Kemudian kita pilih plots. Karena kita akan mengecek normalitas data, maka kita checklist di bagian normality plots with test. Kemudian klik continue, klik OK. Kita tunggu. Nah, di sini sudah ada output. Kita langsung saja ke bagian test of normality. Nah, ini adalah hasil tes normalitas dari ketiga data. Di sini untuk hasil signifikasi data sebelum memakai alat yaitu 0,046 atau kecil dari 0,05. Maka data berdistribusi tidak normal. Kemudian untuk hasil signifikasi sesudah 3 bulan memakai alat dan sesudah 6 bulan memakai alat, itu masing-masing 0,844 dan 0,605 yang besar dari 0,05, yang artinya data berdistribusi normal. Syarat untuk melakukan uji one-way ANOVA itu data harus berdistribusi normal. Sedangkan data yang kita miliki ini, salah satu datanya tidak berdistribusi normal. Namun, karena ini merupakan data latihan, kita tetap melanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, kita minimize dulu. Kita kembali ke data view. Setelah melakukan uji normalitas, selanjutnya kita mengecek homogenitas data. Untuk mengecek homogenitas data ini bisa langsung kita jalankan bersama dengan uji one-way ANOVA. Caranya, kita pilih Analyze, kemudian pilih Compare Means, kemudian klik one-way ANOVA. Untuk hasil produktivitas, kita masukkan ke dependent list, dan untuk kode, kita masukkan ke faktor. Kemudian kita pilih post hook, kita checklist di bagian 2K, kemudian continue, kemudian kita pilih option, kita checklist di deskriptifnya. Nah, karena kita ingin mengecek homogenitasnya juga, maka kita checklist di bagian homogeneity of variant test. Kemudian klik continue, klik OK. Nah, ini sudah ada outputnya. Kita langsung ke test of homogeneity of variance. Di sini kita bisa lihat nilai signifikasi dari hasil produktivitas itu adalah 0,734 atau besar dari 0,05. Maka data hasil produktivitas tersebut adalah homogen. Kemudian selanjutnya
Ini hasil untuk uji ANOVA. Hasil signifikasinya adalah 0,000 atau kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata ketiga hasil pemakaian alat kerja baru tersebut berbeda secara signifikan. Kemudian, untuk melihat rata-rata nilai, perbedaan rata-rata nilai bisa kita lihat di bagian multiple comparisons. Nah, di sini bisa kita lihat, sebelum memakai alat dan sesudah 3 bulan memakai alat, nilai signifikasi yang diperoleh adalah 0,000. Begitu pula dengan sebelum memakai alat dan sesudah 6 bulan memakai alat, nilai signifikasinya juga 0,000. Yang artinya ini kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa sebelum pemakaian dan setelah 3 bulan tidak sama. Begitu pula dengan sebelum pemakaian dan setelah 6 bulan pemakaian juga tidak sama. Kemudian berikutnya kita lihat di sini, sesudah 3 bulan memakai alat dan sesudah 6 bulan memakai alat, nilai signifikasi yang diperoleh itu adalah 0,053 atau besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pemakaian setelah 3 bulan dan setelah 6 bulan itu sama, sehingga perbedaan rata-rata nilai tersebut tidaklah signifikan. Yang terakhir itu adalah hasil produktivitas. Bisa dilihat, untuk sebelum pemakaian alat, itu dia berada di tabel 1, sedangkan untuk sesudah 3 bulan pemakaian alat dan 6 bulan pemakaian alat, dia berada di tabel 2. Nah, berdasarkan data rata-rata pemakaian setelah 3 bulan dan 6 bulan sama, sedangkan rata-rata pemakaian sebelum memakai alat dan rata-rata sesudah 3 bulan memakai alat dan sesudah 6 bulan memakai alat itu adalah berbeda. Dengan demikian, sebelum pemakaian dengan setelah pemakaian 3 bulan dan 6 bulan berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata hasil pemakaian. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih rekan Mei yang sudah menjelaskan mengenai penggunaan SPSS untuk uji one way ANOVA. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya mewakili kelompok saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.